Bokek hilang jauh, PNS ini pendapatan tertinggi se-RI. Dikutip dari CNBC Indonesia edisi 14 Maret 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Ternyata menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di wilayah ibu kota Jakarta memiliki keuntungan lebih lantaran pendapatan yang diterima lebih besar. Tingginya gaji yang diterima ini dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah atau PAD yang jauh lebih besar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menyebutkan PNS DKI Jakarta memang memiliki penghasilan tertinggi dibandingkan yang lainnya. Menteri Pan RB Cahyokumolo mengungkapkan, bahkan pendapatan yang diterima bisa lebih besar ketimbang dengan PNS di pemerintah pusat. Sebab kadang gaji yang diterima bisa menembus angka 28 juta rupiah per bulan. Jangan iri dengan DKI yang PAD-nya tinggi, kata Cahyo dalam satu kesempatan. Berdasarkan data resmi Pemprov DKI, PAD DKI Jakarta pada 2018 sebesar 43,33 triliun rupiah dengan total pendapatan Pemprov sebesar 61,24 triliun rupiah. Pada 2019 naik menjadi sebesar 45,71 triliun rupiah dengan total pendapatan 62,30 triliun rupiah. Tahun 2020 sesuai rancangan anggaran, PAD ditetapkan sebesar 38,08 triliun rupiah dengan total pendapatan ditargetkan 57,07 triliun rupiah. Tahun ini diproyeksi PAD bisa mencapai 51,27 triliun rupiah dengan total pendapatan 72,20 triliun rupiah. Untuk diketahui, komponen gaji PNS memang beragam, terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, yaitu struktural, fungsional, atau umum, dan tunjangan kinerja. Selain itu, juga ada lagi komponen honorarium yang terdiri dari uang sidang dan uang lembur, termasuk uang rapat, serta tunjangan khusus bagi para PNS dalam setiap kondisi tertentu. Sebagai acuan, besaran gaji pokok yang diterima oleh PNS di seluruh Indonesia tetap sama sesuai dengan golongannya, yakni mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil untuk setiap golongannya. Golongan 1 untuk lulusan SD dan SMP. Golongan 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Golongan 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Golongan 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Golongan 1D sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Golongan 2 yaitu lulusan SMA dan D3. Golongan 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Golongan 2B sebesar Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C sebesar Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Golongan 1D sebesar Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Golongan 3 yaitu lulusan S1 hingga S3.
Golongan 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Golongan 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. Golongan 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Golongan 4C sebesar Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Pembayaran gaji PNS seluruh Indonesia mengacu pada aturan ini, namun bukan daerah khusus namanya jika DKI Jakarta tidak mendapatkan tambahan insentif gaji lainnya. Di wilayah ibu kota, para PNS ini mendapatkan pemasukan lainnya, yakni berupa tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai. Berikut rinciannya. Teknis terampil sebesar Rp17.370.000. Administrasi ahli sebesar Rp15.300.000. Administrasi terampil sebesar Rp13.500.000. Operasional ahli sebesar Rp11.610.000. Operasional terampil sebesar Rp9.810.000. Pelayanan ahli sebesar Rp8.010.000. Pelayanan terampil sebesar Rp7.470.000. Calon PNS sebesar Rp4.860.000. Berikut TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter. Keahlian utama sebesar Rp33.030.000. Keahlian madya sebesar Rp28.710.000. Keahlian muda sebesar Rp23.850.000. Keahlian pratama sebesar Rp19.620.000. Berikut TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter. Keahlian utama sebesar Rp36.770.000. Keahlian madya sebesar Rp26.550.000. Keahlian muda sebesar Rp23.580.000. Keahlian pratama sebesar Rp18.720.000. Keterampilan penyelia sebesar Rp18.720.000. Keterampilan mahir sebesar Rp17.190.000. Keterampilan terampil sebesar Rp16.560.000. Keterampilan pemula sebesar Rp12.960.000. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.